Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa imanan wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin a'azinallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih membahas rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan pada pertemuan yang lalu, pekan lalu, kita masuk kepada pembahasan tanda-tanda hari kiamat. Dan tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat kita pekan lalu kita jelaskan, kita bagi menjadi dua. Ada tanda-tanda kiamat besar, ada tanda-tanda kiamat kecil. Ada yang kecil, ada yang besar. Taib. Tanda-tanda kiamat kecil yang pertama kali kita bahas, itu pun kita bagi menjadi tiga kemarin. Tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi, yang kedua yang sedang terjadi, kemudian tanda-tanda kiamat kecil yang akan terjadi. Nah, kemarin kita membahas, terakhir kita bahas tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi, dan yang terakhir kita jelaskan itu masalah Khawarij. Di antara tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi yaitu munculnya kelompok Khawarij. Ya, kita sudah jelaskan secara ringkas bagaimana sejarah awal mula munculnya firqah Khawarij, dan ini adalah firqah pertama dalam Islam. Kelompok sempalan pertama dalam Islam itu Khawarij, yang pertama kali muncul. Nabi SAW bersabda, "Ya'ti fi akhir zaman qaumun hudatha'ul asnan, sufaha'ul ahlam, yaquluna min khairi qawlil bariyah, yamruquna min al-islam kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. La yujawizu imanuhum hanajirahum, fa inna ma laqitumuhum faqtuluhum, fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah." Akan datang di akhir zaman nanti. Di akhir zaman akan muncul suatu kaum yang usia mereka masih muda, kaum-kaum yang mereka itu kelompok anak-anak muda. Kemudian mereka ini bodoh. Kemudian mereka mengucapkan ucapan yang baik, tapi mereka itu keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari hewan, menembus hewan buruan. Keimanan mereka tidak sampai ke kerongkongan mereka. Dimanapun kalian mendapati mereka, maka bunuhlah mereka, kata Nabi SAW. Karena sesungguhnya membunuh mereka itu ada pahalanya di hari kiamat. Ini hadis riwayat Bukhari. Sudah jelaskan bagaimana kebrutalan kaum Khawarij dulu yang muncul di akhir zaman Utsman bin Affan dan di awal-awal khilafah Ali bin Abi Thalib. Taib, kita masih membahas tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi, yang telah terjadi. Yang berikutnya, tanda-tanda kiamat kecil yang selanjutnya, ini dia karena rentetannya muncul dalam satu hadis, kita bacakan 4 sekaligus. Yang pertama, penghalalan musik. Yang kedua, penghalalan sutra bagi laki-laki. Yang ketiga, penghalalan khamr, minuman keras. Kemudian yang keempat, penghalalan zina. Ini semua termasuk tanda-tanda hari kiamat. Bahkan zaman sekarang ini bukan cuma ada yang menghalalkan zina, homoseksual juga ada yang membolehkan. Nikah sama jenis ada yang membolehkan. Islam KTP-nya mereka membolehkan itu. Jadi yang menghalalkan zina sudah ada. Ya, dari sebelum yang kemarin juga heboh masalah yang disertasi tentang halalnya zina. Dan ini fenomena yang sesuai dengan Nabi SAW sabdakan, akan ada orang yang menghalalkan zina. Dan perkara zina kemudian ada orang yang menghalalkannya, ya ini perlu diperhatikan baik-baik ya, ini perlu digarisbawahi.
Ada perkara dalam Islam itu perkara-perkara yang disebutkan istilahnya itu ma'lum minad din bid darurah, yang sejahil-jahilnya orang pun tahu hukumnya. Mau sejahil-jahilnya, serusak-rusaknya orang Islam, kalau ditanya apa itu zina, hukumnya apa, mereka pasti tahu hukumnya haram. Sejahil-jahilnya orang Islam ditanya apa hukumnya sholat 5 waktu, mereka pasti akan bilang sholat 5 waktu hukumnya wajib. Minum khamar itu hukumnya apa? Seburuk-buruk walaupun peminum khamar ini, dia Islam tanya apa hukumnya khamar ini, mereka pasti akan bilang haram ini, walaupun dia lakukan. Nah, kalau ada perkara-perkara yang sudah umum seperti ini, kemudian ada orang yang menentang hukumnya secara terang-terangan, belak-belakan seperti ini, maka dia bisa boleh dikafirkan saat itu juga seketika. Karena ini perkara yang maklum, semua orang sejahil-jahil orang Islam tahu hukumnya. Jelas hukumnya, sudah nggak perlu kita bicara dalil, terlalu banyak dalil yang menyebutkan hukumnya. Masalah zina misalnya, kemudian muncul orang dia bilang zina itu halal, maka ini orang langsung keluar dari Islam. Ketika menghalalkan apa yang Allah haramkan atau dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, berbeda halnya dengan perkara-perkara yang masih agak samar-samar di situ. Nggak semua orang tahu. Yang ada kemungkinan orang tuh nggak tahu. Contoh, misalnya orang yang berdoa sama penghuni kubur misalnya. Kalau kita lihat sebagian kaum muslimin ada yang nggak tahu hukumnya itu. Ada yang sudah mereka diajarin turun-temurun seperti itu. Diajarin sama tokoh-tokohnya seperti itu, dia nggak tahu. Maka orang yang seperti ini walaupun untuk syirik besar, syirik akbar, kita nggak boleh kafirkan dia. Harus tegakkan hujjah, sampaikan dalil, diperingatkan. Mungkin dia nggak tahu. Berbeda dengan perkara ini zina. Nabi SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang suatu kaum di umatku yang akan menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, dan menghalalkan musik. Itu tanda-tanda kiamat yang sudah telah terjadi, tanda-tanda kiamat kecil yang sudah telah terjadi. Sekarang yang kedua, bagian kedua, tanda-tanda kiamat kecil. Itu tadi tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi. Sekarang tanda-tanda kiamat kecil yang sedang terjadi, yang sedang terjadi saat ini. Kita bisa saksikan. Yang pertama, kathratul jahl. Banyaknya kebodohan, kejahilan. Jadi ilmu itu seakan sesuatu yang langka. Banyak orang yang sudah mulai meninggalkan ilmu ditinggalkan. Seakan ilmu ini adalah perkara-perkara yang sepele, yang diremehkan, sehingga apa? Sehingga tersebarlah kebodohan. Banyak orang yang awam, nggak tahu ini, nggak tahu itu, jahil. Tersebar kebodohan, ini tanda kiamat. Makanya ketika ilmu itu sudah ditinggalkan itu bahaya. Ilmu ketika ditinggalkan, tidak disebarkan dakwah, ini berbahaya. Bisa jadi sumber kerusakan. Maka disebutkan oleh para ulama di zaman Nabi Nuh alaihissalam, awal pertama kali muncul kesyirikan di atas muka bumi ini di zamannya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh pertama kali berbuat kesyirikan. Kenapa mereka bisa menyimpang dari fitrah tauhid itu menjadi berbuat syirik? Kenapa? Disebutkan sebabnya apa? Karena ilmu ditinggalkan. Sudah jarang orang bicarakan ilmu, jarang orang menyampaikan ilmu, jarang orang menyebarkan dakwah, dan ini bahaya. Makanya penting terus digalakkan dakwah di masjid-masjid, sampaikan dakwah kepada manusia. Bahkan minimal seminggu sekali manusia umat Islam diwajibkan untuk mendengarkan tausiah khutbah Jumat, wajib. Minimal seminggu sekali. Supaya orang itu terus diingatkan kepada Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan manusia, berikan peringatan, itu kan bermanfaat bagi manusia. Makanya jangan sampai ilmu itu ditinggalkan. Makanya Masya Allah di Indonesia ini, Masya Allah kita apresiasi masjid-masjid luar biasa. Insya Allah semua masjid bikin kajian-kajian seperti ini di Indonesia ini, dan alhamdulillah aman, tentram, nggak ada tekanan, nggak ada larangan. Kalau kita lihat di beberapa negara-negara Islam sana, yang pemimpin-pemimpinnya zalim, mereka mau sholat ke masjid nggak berani. Menurut kawan-kawan kita yang orang Libya, orang Suria, kok dilihat dia ini orang 5 waktu ke masjid, ditangkap dia. Dia sholat 5 waktu ke masjid, ditangkap. Jadi dia kadang sholat ini di masjid ini, ntar sholat zuhur dia pindah ke masjid yang lain. Sampai sebegitu mereka mempertahankan agamanya. Kita alhamdulillah mau sholat gak ada yang larang, bikin pengajian gak ada yang larang, nikmat luar biasa.
negeri kita ini, maka dijaga. Kemudian yang berikut dalilnya Nabi SAW bersabda, min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilm wa yathbutal jahl. Di antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang berikutnya, tanda-tanda kiamat yang sedang terjadi yaitu dekatnya zaman dan masa. Dekatnya zaman dan masa. Waktu berasa singkat. Atau kita bisa menempuh suatu tempat jarak jauh dengan waktu yang singkat. Ini tanda kiamat. Nabi SAW bersabda, yataqarabuz zaman. Kita menyebutkan tentang tanda kiamat, yataqarabuz zaman wa yuqbadul ilm wa tadharul fitan wa yulqash syuhu wa yakthurul haraju. Saling berdekatannya zaman. Zaman saling berdekatan. Ilmu dihilangkan. Berbagai fitnah bermunculan. Bakhil, sifat pelit dilemparkan ke dalam hati-hati manusia. Dan semakin banyaknya kasus pembunuhan. Ini semua tanda kiamat. Kemudian ya disebutkan para ulama di antara tafsirannya, dekatnya zaman itu kita sekarang bisa menempuh jarak yang luar biasa jauhnya dengan waktu yang singkat. Kita bisa di siang hari berada di satu negeri, di malam hari kita berada di negeri yang lain. Yang dulu tidak mungkin orang melakukan seperti itu. Seakan-akan masa ini, waktu ini kita bisa potong dengan waktu yang sangat singkat. Itu diantara disebutkan oleh para ulama. Di antaranya juga nggak berasa waktu ini cepat sekali berjalan. Kayak saya Jumat, saya tiba-tiba ada Jumat lagi aja. Kayak cepat sekali rasanya, subhanallah. Apalagi kalau yang tidurnya banyak. tidur 8 jam sehari. Cepat itu proses seminggu, udah lewat aja tiba-tiba seminggu, subhanallah. Sekarang setahun juga nggak berasa Ramadan, coba. Seperti kemarin-kemarin habis Ramadan, sekarang ada mau Ramadan lagi. Ya itu tanda-tanda kiamat. Kemudian yang berikutnya, taqarubul aswaq. Di antara tanda kiamat yang sedang terjadi saat ini yaitu pasar saling berdekatan. Pasar saling berdekatan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, la taqumus sa'ah hatta tadharul fitan wa yakthurul kadhib wa yataqarabul aswaq. Tidak akan tegak hari kiamat sampai muncul berbagai macam fitnah, kemudian banyaknya kebohongan, banyak kedustaan muncul, tersebar kedustaan, dan berdekatannya pasar. Berdekatannya pasar. Sekarang mau tanya sama antum, terutama yang punya gadget smartphone. Biasanya kita dalam HP ini kita dalam folder khusus ini sebelah Tokopedia, Shopee, Bukalapak dalam satu folder. Itu pasar. Itu pasar dalam genggaman kita. Bisa ada 5 pasar dalam HP kita, bayangin. Ini tanda kiamat. Dan ini benar, sebutkan para ulama, tanda kiamat ini. Begitu mudahnya orang mau berbelanja, bertransaksi, mau jual beli. Pakai jempol. Tinggal duduk. Mau belanja di Shopee, ntar ganti coba cek di Tokopedia, coba cek di ini di Bukalapak, coba cek ini. Tanda kiamat itu. Taib. Kemudian tanda kiamat yang berikutnya yang sedang terjadi yaitu munculnya mutanabbi'un. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Ini sudah kita bahas secara detail waktu kita membahas rukun iman kepada Rasul. Kita bahas tentang nabi-nabi palsu. Dan itu salah satu tanda kiamat. Nabi menyebutkan sayakunu fi ummati 30 kadzdzabun, akan muncul di umatku 30 orang pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabi, semuanya mereka ngaku jadi nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Kita sudah singgung juga, Nabi menyebutkan angka 30 nih, akan muncul 30 para pendusta yang semuanya ngaku nabi. Padahal kalau kita lihat, kalau kita hitung-hitung sejarah, banyak sekali ngaku nabi. Lebih dari 30 di Indonesia aja berapa coba? Macem-macem. Ada siapa ya kata itu, dia pelatih bulu tangkis ngaku jadi nabi. Ada dia pelatih bulu tangkis katanya, entah nggak tahu bis. Makanya katanya dia orang Bogor apa dia itu katanya? Orang Bogor apa? Makanya dibilang kan, orang kalau ke Bogor itu pulang bawa talas. Ini dia pergi ke Bogor pulang bawa wahyu dia.
Lain lagi yang perempuan enggak jadi nabi, ini enggak jadi nabi. Taib, yang maksud Nabi SAW 30 ini 30 yang dia punya pengikut besar. Yang dia punya ajaran ini tersebar luas dan pengikutnya besar, masif. Itu yang masuk dalam hadis ini. Kalau yang ecek-ecek begini yang ngaku nabi, mungkin dia lagi kurang sehat. Kemudian yang berikutnya, tanda kiamat kecil yang berikutnya yang sedang terjadi, banyak terjadi saat ini juga kita mungkin saksikan di sekitar kita, yaitu banyaknya orang yang mati mendadak. Banyak yang mati mendadak. Nabi SAW bersabda, hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, min iqtirabis sa'ah ayyura al-hilalu qibalan fayuqalu lil-lailatain. Di antara tanda kiamat adalah hilal bulan Sabit itu terlihat sangat jelas sampai orang bisa tahu ini tanggal 2. Wa yuttakhadul masajid turaqan, dan masjid-masjid dijadikan jalan-jalan. Wa yadhharu mautul fujaah, dan muncul banyaknya kematian yang mendadak. Banyak orang yang mati tiba-tiba. Dan ini sering kejadian. Enggak kenapa-napa, sehat walafiat, habis ngobrol malamnya pagi meninggal. Sering. Bahkan kita saksikan, ada aja kasus seperti itu. Malamnya habis ketawa-ketawa kumpul, juga beberapa kali kejadian itu. Malam habis ketawa-ketawa ngobrol-ngobrol majas bulan Ramadan. Bangun subuh, sahur, habis sahur, tiba-tiba dadanya sakit. Kok sakit itu meninggal. Ada yang tidur nggak bangun lagi. Dan ini banyak. Maka Nabi SAW mengajarkan, lihat di antara sempurnanya syariat Islam ini, Nabi SAW mengajarkan sebuah doa. Yang kalau doa ini kita baca sebelum tidur, di akhir yang kita ucapkan sebelum kita tidur, terus kita qadarullah, pas kita tidur itu kita nggak bangun-bangun lagi, meninggal dunia. Ya entah kenapa, jantung lah tiba-tiba atau apa, dan ini banyak kejadian. Kita nggak tahu, tiba-tiba kita lagi tidur, nggak bangun-bangun lagi. Karena Nabi SAW menyebutkan, kalau orang dia tidur, di akhir yang dia baca-baca doa ini, maka ketika dia nggak bangun lagi, dia mati, maka dia mati dalam keadaan fitrah Islam, dia husnul khatimah. Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa ja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Dari terakhir yang dia baca sebelum tidur, terus dia tidur. Terus qadarullah dia nggak bangun lagi, husnul khatimah insyaallah. Doa itu. Dan ini tandanya kalau orang yang banyak yang kejadian seperti ini, itu termasuk tanda hari kiamat. Dan kita masih bisa saksikan saat ini. Jadi dia masih sedang terjadi ini. Kemudian yang berikutnya, yang tanda kiamat kecil yang sedang terjadi, masih terjadi sekarang kita saksikan, yaitu maraknya pembunuhan. Banyaknya pembunuhan. Kathratul haraj. Kasratul haraj, banyaknya pembunuhan ini bisa jadi ya orang mungkin pembunuhan dalam skala kecil atau pembunuhan dalam skala besar seperti peperangan. Banyak peperangan yang mati sekali mati ratusan ribuan. Nonton bola yang mati 100 sekian. Kecelakaan tiba-tiba mati sekian puluh orang tiba-tiba. Pesawat jatuh yang mati sekian ratus orang tiba-tiba. Luar biasa. Dulu-dulu jarang disaksikan kejadian seperti itu. Dulu satu nyawa melayang itu perkara besar. Perkara besar. Sekarang ada yang bunuh orang lain gara-gara uang 2.000 rupiah, ada. Bunuh-bunuhan. Gara-gara 2.000. Bunuh-bunuhan gara-gara apa? Gara-gara saling senggol. Bayangin, senggol, bunuh orang. Tuh zaman sekarang. Berat perkara membunuh, menumpahkan darah kaum muslimin, perkara berat. Kita sudah sering singgung, kita sering sebut ayatnya. Dan ini kita saksikan sekarang. Kita saksikan. Seakan nyawa orang itu murah sekali zaman sekarang. Ini tanda kiamat. Banyak ya pembunuhan. Taib. Antum tahu di sejak kejadian di Suriah itu sekitar 500 juta orang meninggal, melayang nyawanya. Entah nggak tahu sekarang jumlahnya berapa saja. Mungkin lebih dari itu. Belum lagi di Irak 1 juta orang lah kemarin. Belum lama ini kejadian kita saksikan. Kita masih hidup kita saksikan itu. Bagaimana
seenaknya invasi negara orang lain sampai 1 juta nyawa melayang. Belum lagi kita bicara tentang Palestina. Belum lagi kita bicara tentang negara-negara di Libya dan negara-negara yang lain. Luar biasa. Makanya ya salah satu nikmat kita di Indonesia ini yang nikmat yang luar biasa, yang banyak mungkin belum menyadari besarnya nikmat ini. Itu kita nikmat tinggal di negeri yang aman. Wallahil adzim. Kalau kita lihat bagaimana keadaan mereka itu, ya Allah, ada yang dari lahir di tempat pengungsian sampai sekarang nggak sekolah, nggak bisa baca Al-Quran, nggak buta huruf, gara-gara apa? Perang negara mereka. Saya teman sekelas saya dulu waktu di Madinah, orang Suriah, ya Allah, saya dulu 5 tahun setahun 2 kali saya pulang, dia tidak pulang sama sekali sampai di S2 S3 di situ nggak pulang, keluarganya habis mati di Suriah. Teman sekelas, kasihan, dia nggak bisa pulang, nggak tahu nasib keluarganya bagaimana. Coba kita bayangkan di posisi itu kita bagaimana. Waliyadzubillah. Makanya nikmat luar biasa, jangan diganggu nih stabilitas keamanan negara ini, luar biasa, nikmat luar biasa. Kita baru merasakan nikmatnya kalau kita sudah ditimpa kejadian seperti itu, waliyadzubillah, perang, konflik, pertumbuhan darah, mengerikan. Kita baru sadar bagaimana nikmatnya keamanan negeri ini. Baru semua menjaga. Antum tahu di Libya itu rame ini, di chaos, di penghasutan, sehingga apa? Sehingga sebagian rakyatnya berontak mau menggulingkan Muammar Gaddafi waktu itu. Sekarang jadi apa itu negeri? Dulu zaman Muammar Gaddafi zalim, iya dia zalim, tapi pendidikan gratis, listrik gratis, semua gratis, makmur. Dihasut begini, oh ini diktator berkuasa udah lama, gini gulingkan, ini akhirnya digulingkan. Sekarang lihat, wallah anak dengar sendiri tuh orang wawancari, dulu anak berperang gulingkan Gaddafi. Kalau saat ini bisa berputar waktu, anak akan berjihad membela dia supaya dia nggak turun ke Gaddafi. Nyesel mereka sekarang, luntang lantung. Bayangkan. Makanya hati-hati, masalah keamanan negara ini jangan diusik. Ya, makanya kita disuruh sabar. Makanya Rasulullah SAW itu jauh sebelum ada kejadian-kejadian, jauh ada sebelum orang yang ribut masalah pemerintahan, kekuasaan, Nabi sudah peringatkan dalam banyak hadis, sabar sama kezaliman penguasa, sabar. Walaupun kalian dizalimi, walaupun kalian sabar. Wahai Rasulullah, Rasulullah bilang, kalian akan lihat di akhir zaman, kalian akan lihat nanti. Kalian akan lihat umatku akan ada pemimpin yang zalim, yang dia kerjaannya ngambil harta, korupsi, suka-suka seenaknya, zalim, bunuh-bunuhin orang, begini. Terus kita tanya para sahabat, terus apa kita lakukan kalau ketemu tuh Rasulullah? Isbiru, sabar. Hatta talquna alal haud. Berbeda halnya kalau pemimpin ini sudah jelas kekafirannya, kufur, jelas-jelas kufur, ini lain hal. Itu dibahas sama para ulama, bagaimana kalau dia sudah jelas-jelas kekufurannya pemimpin. Makanya yang diperhatikan sama Islam, keamanan, ketentraman, darah kaum muslimin. Pikir enak gitu anak-anak yang nggak bisa sekolah bertahun-tahun, buta huruf, sudah sampai gede mereka, dari kecil, dari lahir mereka tuh negaranya perang, wala bisa ngaji Al-Fatihah nggak hafal. Gara-gara apa? Gara-gara tidak mendengar peringatan Nabi SAW. Kalau sudah bikin konflik, repot terusan. Taib. Kemudian yang berikutnya, tanda yang berikutnya, kathratuz zalazil, banyaknya gempa bumi, yang tanda kiamat. Banyak kejadian gempa, termasuk tanda-tanda hari kiamat. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, la taqumus sa'ah hatta takthuraz zalazil. Tidak akan tegak hari kiamat sampai banyak terjadi gempa bumi. Gempa bumi sana sini, baik yang skala kecil maupun skala besar. Ini musibah mengerikan. Jangan sampai kita tertimpa sama musibah besar, gempa bumi, banjir maupun yang lainnya. Tapi bagaimana caranya supaya kita terhindar dari musibah balak seperti itu? Perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Karena semua itu sumbernya tidak lain bukan adalah dosa. Semua dosa. Allah SWT berfirman, "Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidaklah mungkin Allah mengadab mereka selagi mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, kalau kita lihat
di Turki ini kemarin mengerikan. Wallah ngeri sekali. Bagaimana itu gedung-gedung berapa banyak manusia runtuh sekaligus runtuh. Puluhan ribu yang sudah meninggal dunia. Wal'iyadzubillah. Mengerikan. Makanya jangan kita mengundang bencana. Jangan mengundang bencana, hati-hati. Ya. Jangan kita mengundang bencana. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, perbanyak istighfar. Saya pernah lihat cuplikan video waktu itu di gempa yang di Palu ya, Sulawesi itu. Dia sore, kan gempanya beberapa kali, ada satu gempa di sore hari. Ini orang dia lari sambil ngelilingin kayak kampungnya begitu, sambil dia lari bawa HP, sambil dia rekam kejadian itu. Pas baru aja habis gempa. Itu hadirin mengerikan luar biasa. Itu seperti tumpukan barang makanan di meja habis diberantakin seperti itu. Rumah kayak saling tumpuk, mengerikan. Wal'iyadzubillah. Coba kita bayangin kalau itu kejadian di kampung kita ini. Bagaimana nasib kita? Makanya kita berdoa sama Allah SWT hindari dari bala dan apa? Istighfar terutama. Perbanyak istighfar. Insyaallah Allah akan jauhi bala. Ali bin Abi Thalib menyebutkan ma nazala bala'un illa bidhanbin wala rufi'a illa bitaubah. Tidaklah bala itu musibah itu turun kecuali karena sebab dosa. Dan tidaklah azab musibah itu diangkat kecuali dengan taubat kepada Allah, istighfar. Taib. Kemudian yang berikutnya, tanda kiamat yang berikutnya mengikuti jalan-jalan orang kafir terdahulu, ngekor, jiplak, ngikut gaya-gaya orang kafir terdahulu, itu tanda kiamat. Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha. Tidak akan tegak hari kiamat sampai umatku ngikut tradisi kebiasaan orang-orang generasi sebelumnya. Shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Faqil ya Rasulullah, tanya bersahabat, wahai Rasulullah, kafaris war Rum, seperti kita ngikut ke orang-orang Persia dan Romawi. Wa manin nasi illa ulaik, kata Nabi SAW. Terus siapa lagi kalau bukan mereka? Yahudi dan Nasrani. Itu yang umat Islam, umat Nabi Muhammad akan ngekor, ngikut kebiasaan mereka. Dan terjadi, kita saksikan sekarang. Kita nggak bisa pungkiri ini fakta. Sekarang kemarin tanggal berapa nih? 17. Kemarin tuh hari apa, tanggal 14 kemarin tuh? Hah? Antum ngasih apa? Ngerayain Valentine. Coba tanya, itu budaya siapa itu? Umat Islam ngikut, antum bayangin. Niup trompet tahun baru. Coba. Budaya siapa itu? Orang haula ikut umat Islam niup trompet tahun baru merayakan. Wah, ini bangga dia dengan mengikuti itu. Nyata yang Nabi SAW sabdakan. Itu budaya mereka jelas. Cuma ini salah satu juga yang fenomena yang luar biasa yang saya teringat sama hadisnya kalau ngelihat orang melakukan itu. Antum pernah lihat nggak orang-orang Barat sana? Kalau dia nikah, dia kawin tuh. Dia nikah, cara nikah, habis itu pasangan suami istri dia sambil megang bunga terus dia lempar ke belakang. Antum pernah lihat nggak? Terus orang rebutan di belakang. Ngikut nggak umat Islam sekarang itu? La haula wala quwata illa billah. Coba lihat, mau bukti apa lagi yang sama hadis Nabi ini? Sejengkal demi sejengkal, dalam hadis lain sampai mereka masuk ke lubang biawak kalian akan ngikut budayanya mereka, adat mereka. Itu tanda kiamat. Dan kita saksikan sekarang. Mau bilang apa? Coba. Dan subhanallah ya pengaruh dakwah ini luar biasa ya. Dakwah ini terus digalakan. Emang 20 tahun terakhir ini ya, geliat dakwah di tengah masyarakat di Indonesia, terutama di Jakarta ini juga ya, kampung-kampung juga masya Allah. Sampai sekarang kita saksikan dari tahun ke tahun ya, terutama di kampung-kampung ya, orang yang ngerayain tahun baru sudah mulai agak kurangan sekarang. Gak seperti dulu. Terus setiap tahun baru diingatkan umat. Setiap mau Valentine diingatkan umat, ini budaya bukan budaya kita, jangan. Banyak orang yang mulai sadar, mulai mengurangi. Walaupun masih ada. Ya. Bakar-bakar kembang api kalau tahun baru apa. Itulah pentingnya kita berdakwah. Dakwahkan umat. Itu tanda kiamat. Ini baru kita bicara itu beberapa doang loh. Belum kita bicara gaya rambut misalnya. Ya gaya berpakaian. Kayak seolah-olah dia bangga ketika dia bisa mengikuti orang-orang barat.
Korea sekarang mulai banyak nih ikut-ikut ke Korea. Itu orang barat, subhanallah. Padahal kalau dilihat bagaimana sejarahnya negeri-negeri mereka itu sepanjang sejarah mengerikan. Sekarang mereka mau berkiblat sama haula waliyadzubillah. Taib, kemudian di antara tanda kiamat kecil yang sedang terjadi yaitu tersebarnya zina. Banyaknya perzinahan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Inna min asyratis sa'ah yurfa'al ilm wa yathbutal jahl wa yushrabul khamr wa yadhharuz zina." Sungguh di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, kokohnya kejahilan, diminumnya khamr dan tersebarnya zina. Tersebar zina. Sekarang luar biasa. Tersebarnya zina sekarang nih zaman kita ya, sejak berapa tahun yang lalu dilokalisasi. Jadi orang mau zina ada tempatnya, dia siapin tempatnya. Pergi dia ke sana mau zina, coba. Bukannya dilokalisasi. Nggak cukup sampai di situ, belum cukup sampai di situ. Sekarang sebagian bangga dia menyebarkan zinanya. Dia rekam, dia mereka sedang berzina terus disebarkan. Ada yang sengaja rekam perzinanya terus dia jual buat dia biaya kuliah, buat ini. Begitu. Nabi sudah kabarkan begini keadaannya. Jadi jangan kita terheran ya, kita semakin yakin dengan sabda-sabda Nabi SAW yang beliau sebutkan 14 abad yang lalu terbukti satu persatu sekarang kita saksikan. Dan dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tafna hadhihi al-ummah hatta taqum ar-rajulu ila imra'atin fayaftarisuha fi at-tariq." Tidaklah tegak hari kiamat, demi Allah, tidaklah binasa sirna umat ini hingga seorang laki-laki menggauli seorang wanita, mendatangi seorang wanita kemudian dia menggaulinya di jalanan. Fatakunu khiyaruhum yawma idzin an yaqul law araituha wara'a hadzal ha'id. Kemudian di zaman itu nanti orang yang terbaik di antara mereka, orang yang paling baik di antara mereka akan berkata, "Coba aku menggauli di balik tembok ini saja ya." Seperti itu. Itu keadaan. Kemudian di antara tanda kiamat yang berikutnya tersebarnya riba. Nah, ini juga luar biasa nih. Luar biasa. Saya kalau jalan di situ ya, saya belum lama nih tinggal di daerah sini. Waktu pas awal-awal di sini, lewat daerah-daerah sekitar sini, di jalanan sana, muncul satu tuh, gadai, satu. Berapa lama kemudian, sebelahnya ada lagi buka tempat gadai barang. Sebelahnya lagi buka. Sekarang hampir sederetan, gadai. Dari mana dia ngambil untung itu ya hadirin? Riba. Gak mungkin tidak, sudah. Jelas. Dan itu besar untungnya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memperingatkan masalah riba ini. Banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an memperingatkan masalah riba. Hadis-hadis Nabi banyak sekali memperingatkan masalah riba. Seakan-akan itu enggak ada. Wala ayat wala hadis. Muslim dengan santainya dia tutup telinga. Nabi sudah kabarkan akan tersebar riba. Dan riba ini luar biasa hadirin. Makanya Allah SWT menyebutkan ancaman tentang riba ini berat sekali. Allah akan perangi pelaku riba, Allah akan binasakan pelaku riba, dibangkitkan seperti orang kesurupan setan, macam-macam. Dosanya seperti menzinahi ibu sendiri, lebih parah dari 36 kali zina. Berat sekali ancamannya. Riba ini. Loh kenapa kok sengeri itu? Antum tahu kenapa yang menyebabkan ekonomi, keuangan terus inflasi dari tahun ke tahun, dari masa ke masa? Antum kalau belanja di minimarket, ini lihat harga sekian. Coba antum datang minggu depan, insya Allah ada berubah harganya lagi. Naik dia, naik. Uang dulu 100.000 berapa tahun lalu, luar biasa sekarang. Sekali keluar rumah balik udah habis itu 100.000. Inflasi terus naik inflasi ini. Sebab utamanya apa? Yang menyebabkan inflasi sudah nggak tanya ahli ekonomi, pakar ekonomi manapun. Sebab utama nomor satu inflasi terjadi apa? Karena riba. Itu sudah sumber. Naikkan suku bunga riba sehingga apa? Pemodal ini pengusaha dia naikkan harga. Orang kalau punya uang 1 M tahun ini, tahun depan mungkin sekitar 60 juta, 70 juta sudah nggak ada harganya, itu hilang dia.
Gara-gara apa? Gara-gara inflasi. Apa nggak zolim ini? Ini kezoliman luar biasa. Kezoliman luar biasa yang menzolimi harta manusia, harta kaum muslimin, dan menyebar rata semuanya, senegara karena imbasnya. Makanya Allah ancam dengan ancaman begitu beratnya masalah riba ini, berat. Kezoliman luar biasa. Sudah azan? Nabi SAW bersabda, "Baina yaday sa'ah yadhharur riba wa zina wal khamar." Sebelum hari kiamat akan tersebar riba, zina dan khamar. Kemudian yang berikutnya, tanda kiamat yang berikutnya munculnya ruwaibidah. Ruwaibidah itu orang jahil, orang bodoh yang berbicara tentang urusan umat banyak. Dia bodoh, tapi bicara perkara-perkara besar, perkara-perkara urusan manusia yang banyak. Padahal dia jahil. Muncul dia di permukaan, ngurusin urusan orang banyak, padahal dia nggak tahu apa-apa. Ini tanda kiamat. Nabi SAW bersabda, "Inna sayati 'alan nasi sanawatun khadda'ah." Akan datang pada umatku, kepada manusia, tahun-tahun yang menipu. Yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq. Orang yang jujur akan didustakan, yang dusta akan dianggap jujur. Wa yu'tamun fiha al-kha'in wa yukhanu fiha al-amin. Yang pengkhianat dia diberikan amanah, kemudian yang amanah dianggap berkhianat. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Dan pada saat itu ruwaibidah akan berbicara. Qila wa ruwaibidah? Siapa ruwaibidah ya Rasulullah? Qala as-safih yatakallamu fi amri al-'ammah. Orang bodoh, orang jahil yang berbicara di perkara urusan umat, urusan besar. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Dan zaman sekarang luar biasa. Zaman sekarang terbukti banyak sekali ruwaibidah. Semua orang bisa ngomong, semua orang bisa bikin YouTube channel. Dia mau ngomong apa terserah. Dia mau bikin tutorial ini, dia mau bikin obat jamu, ramuan jamu ini. Orang pada dengar tuh, yang nonton ribuan orang. Semua akan berbicara politik, luar biasa. Terutama lagi bicara agama. Banyak sekali orang yang berani sekali berbicara masalah agama, padahal dia tidak tahu ilmunya, nggak bahasa Arab nggak bisa. Pernah saya lihat itu, dia baca muqaddimah ini, ya Allah berantakan, dia baca ayat berantakan, ceramah di hadapan orang banyak. Subhanallah. Padahal luar biasa mendalami agama ini jalan panjang loh. Kita aja saya mau ngomong ini belajar dulu. Hadis yang mau sampaikan saya teliti dulu, nggak berani mau nyampaikan hadis sembarangan. Saya pastikan ini hadis sahih atau hasan baru sampaikan. Nggak sembarangan. Kalau zaman sekarang orang semua bisa ngomong. Semua bisa ngomong seenaknya. Soal agama semua bisa naik mimbar. Semua bisa naik mimbar. Zaman sekarang. Coba orang-orang suruh bicara tentang kimia, coba. Tentang fisika. Ada nggak yang berani kira-kira asal ngomong soal fisika? Nggak berani dia, malu dia, karena tahu dia bakal diketawain sama orang. Mau ngomong tentang ekonomi, dia orang bahlul nggak tahu ekonomi, terus ngomong tentang ekonomi misalnya, diketawain sama orang, dia nggak berani. Tapi kalau sudah urusan bicara agama, nggak ada rasa malunya, dia berani dia. Dan ini fenomena nyata kita saksikan. Karena kompleks ya, masalah agama ini kompleks sekali, berat. Itu panjang, ya runutannya panjang, harus diteliti ini, harus ini itu. Masalah satu dalil aja, satu dalil. Kalau kita nyampe kepada kita, ini kalau kita langsung cerna begitu saja bahaya. Misalnya Allah berfirman, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat kalau kalian lagi mabok. Orang, berarti kalau lagi nggak salat boleh nih, boleh mabok. Lah iya nggak? Padahal itu ayat sudah mansukh hukumnya. Itu ayat hukumnya mansukh, sudah mansukh hukumnya. Karena ada ayat lain yang menasakh hukumnya dia. Kalau orang nggak tahu, coba dia menyampaikan itu, bahaya. Udah azan ya. Taib hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pekan depan kemungkinan ana absen ya, karena harus safar lagi qadarullah. Insyaallah mungkin 2 pekan lagi atau 3 pekan lagi, nanti dikabarkan insyaallah. Yang jelas pekan depan ana absen. Kita ketemu di kesempatan lain insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.